Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq dalam channel. Untuk edisi yang ke-147 ini, kita ingin menyampaikan bahwa ternyata tanggal 17 Oktober tahun 2022 ini dan beberapa tahun yang lalu itu diperingati sebagai hari peringatan Hari Pengentasan Kemiskinan Sedunia. Kalau dalam bahasa asingnya International Day of the Eradication of Poverty. Bapak Ibu yang kami hormati, pengentasan kemiskinan merupakan problem internasional, problem dunia, bukan hanya di Indonesia. Jika mengaca di Indonesia, menurut BPS yang dikeluarkan bulan April kemarin atau bulan Mei, itu dinyatakan atau diinformasikan bahwa eh, di Indonesia dengan eh, sensus di bulan Maret atau di pendataan bulan Maret tahun 2022, ternyata dari 270 juta penduduk di Indonesia itu 26 eh, sekitar 26 juta itu termasuk kategori miskin. Nah, itu di Indonesia. Maka terkait dengan peringatan pengentasan kemiskinan ini atau eradication of poverty itu menjadi concern dunia internasional. Nah, sebenarnya bagaimana sih ceritanya sehingga tanggal 17 Oktober ini ditetapkan oleh PBB menjadi hari untuk memperingati pengentasan kemiskinan. Menurut beberapa referensi itu disampaikan bahwa di tanggal 17 Oktober tahun 1987 itu di Paris ya, di kota Paris, Prancis itu dipelopori oleh Joseph Brzezinski. Beliau berhasil mengumpulkan sekitar 100.000 massa untuk memperingati dan untuk berupaya untuk mengentaskan orang-orang miskin di seluruh dunia eh, sebagai hak asasi setiap manusia untuk terentas dari kemiskinan. Itu di tanggal 17 Oktober tahun 1987. Dihadiri oleh sekitar 100.000 orang dalam rangka upaya untuk mengentaskan kemiskinan di dunia yang saat itu sedang melanda di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu, kemudian karena ternyata memang permasalahan pengentasan kemiskinan itu oleh bangsa-bangsa di dunia itu dianggap sebagai hak asasi manusia untuk terentas dari kemiskinan, maka di tahun 1992 itu PBB itu menetapkan bahwa tanggal 17 Oktober itu diperingati atau ditetapkan sebagai peringatan Hari Pengentasan Kemiskinan atau International Day uh, for Eradication of Poverty. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks keindonesiaan, sebenarnya memang terkait dengan eh, pengentasan kemiskinan sebagai hak asasi manusia, hak dasar masyarakat atau hak dasar manusia itu sudah dicanangkan atau sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, 45.
yang berbunyi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dipelihara di sini bukan berarti dilanggengkan begitu, artinya dipelihara itu biar nggak habis-habis, nggak begitu maksudnya. Dipelihara ini maksudnya fakir miskin dan anak terlantar itu dikelola, kemudian diperhatikan secara serius oleh negara. Dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi sebenarnya eh, peringatan Hari Pengentasan Kemiskinan untuk sedunia ini sebenarnya di Indonesia itu sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kalau tidak salah di pasal 34 yang berbunyi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun demikian memang terkait dengan kemiskinan ini memang setiap negara itu pasti ada yang masuk kategori kategori masyarakat miskin. Nah, kalau misalnya dari 270 juta penduduk Indonesia itu ada sekitar 26 juta sekian itu masuk kategori miskin, maka itu bisa dibilang di bawah 10%. Nah, memang untuk mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh, kemudian menjadi 0% itu satu hal yang mustahil. Oleh karena itu, di bulan Oktober ini, tanggal 15 sampai tanggal 14 November, pemerintah juga sedang mencanangkan istilahnya eh, Reksosek. Nah, Reksoses itu adalah registrasi sosial ekonomi. Ini adalah upaya pemerintah untuk membuat satu data kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Indonesia. Ini di tanggal 15 sampai tanggal 15 Oktober sampai tanggal 14 November itu nanti para petugas BPS ya, eh, Badan Pengelola Statistik ya, Badan Pengelola Statistik itu akan mendatangi seluruh wilayah di Indonesia dari pendekatan kedaerahan ya, mulai dari RT, RW, kelurahan, desa, itu nanti akan didatangi oleh petugas BPS untuk membuat satu data Indonesia terkait dengan kondisi sosial ekonomi. Nah, salah satu salah satu indikator atau salah satu data yang ingin dicapai itu adalah terkait dengan tingkat kesejahteraan. Jadi nanti Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang didatangi oleh para petugas BPS diharapkan memberikan data yang jujur ya, menyampaikan data yang jujur. Kalau misalnya putranya baru lulusan SD ya disampaikan lulusan SD atau MI. Kalau misalnya putra-putrinya sedang menempuh pendidikan di S1 atau sedang kuliah, sampaikan secara jujur. Demikian juga terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki, karena kejujuran Bapak Ibu semua, saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan adik-adik semua itu akan menjadi basis penetapan kebijakan publik yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Karena memang selama ini kita masih mengalami kesulitan terkait dengan satu data Indonesia. Nah, satu data Indonesia ini nanti registrasi sosial dan ekonomi rencananya langsung diintegrasikan dengan Dukcapil, yaitu yang terkait dengan nomor induk kependudukan. Karena seluruh masyarakat di Indonesia itu pasti sudah memiliki nomor induk kependudukan. Dengan adanya integrasi atau istilahnya satu data terkait dengan kondisi sosial ekonomi atau tingkat-tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang eh, yang ingin didapatkan oleh pemerintah dalam hal ini melalui BPS Badan Pengelola Statistik, maka pemerintah Indonesia dan negara Indonesia
nanti akan mendapatkan satu data nasional terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Ada yang prasejahtera, ada yang sejahtera, ada yang sejahtera plus ya. Jadi memang level-levelnya itu ada beberapa dan ini semuanya akan sensus atau akan didata oleh petugas BPS. Nah, kembali kepada peringatan pengentasan kemiskinan ini bahwa secara internasional, dunia internasional itu sudah mengakui bahwa eradication of poverty itu merupakan agenda internasional dan itu dimasukkan dalam salah satu hak asasi manusia. Jadi, seseorang yang ingin terlepas dari kemiskinan itu menjadi hak asasi manusia, bukan hanya hak asasi untuk beragama, hak asasi untuk memilih, hak asasi untuk yang lainnya, tapi setiap manusia, setiap orang, setiap masyarakat, setiap diri kita itu memiliki hak asasi untuk terentas dari kemiskinan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua, khususnya adalah negara, dalam hal ini adalah pemerintah, wajib memelihara dalam arti berupaya semaksimal mungkin untuk mengentaskan kemiskinan khususnya di negara Indonesia. Kalau dilihat dari sejarahnya tadi, memang eh, istilahnya Joseph Brzezinski itu yang berhasil mengumpulkan ratusan ribu orang dalam rangka mengusulkan dalam rangka concern dalam rangka prihatin terhadap eh, para orang miskin di dunia yang kemudian dilirik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian ditetapkan oleh PBB di tahun 1992 bahwa tanggal 17 Oktober itu dijadikan sebagai ditetapkan sebagai Hari Pengentasan Kemiskinan Sedunia atau International Day for the Eradication of Poverty. Nah, oleh karena itu, terkait dengan ini memang sebenarnya jauh-jauh sebelumnya Rasulullah Muhammad SAW itu sudah menyampaikan bahwa kadal faqru ayyakuna kufran. Jadi orang-orang miskin itu, orang-orang fakir itu hampir-hampir saja menjadi kafir kecuali orang fakir, orang miskin bukan miskin harta tetapi miskin hati ya. Eh, eh, Orang-orang fakir harta itu belum tentu fakir hati karena memang orang yang fakir, orang yang miskin itu sebenarnya adalah masalah dia mau bersyukur apa tidak. Ketika dia bersyukur, meskipun dia mendapatkan rizki berupa harta benda yang tidak sama dengan tetangganya, tetapi dia tidak merasa dirinya miskin, tetapi dia justru merasa dirinya kaya dan cukup dan merasa cukup dan bersyukur dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah adalah masyarakat-masyarakat kita yang sebenarnya dia sudah mendapatkan pendapatan tetapi merasa dirinya miskin. Nah, ini yang bahaya. Nah, oleh karena itu agar sesuai dengan standar kemiskinan di Indonesia, maka perlu adanya pendataan untuk REG-SOSEK, yaitu registrasi sosial ekonomi sehingga masyarakat Indonesia atau keluarga di Indonesia itu sudah ketahuan mana yang termasuk kategori miskin menurut kategori di Indonesia ya, dan mana yang masuk prasejahtera, masuk sejahtera, dan masuk sejahtera plus dan masuk sejahtera plus-plus. Nah, jadi level-levelnya seperti itu. Maka sekali lagi mari kita dukung terkait dengan upaya negara dan dalam hal ini pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan sebagai implementasi dari peringatan eh, Hari Pengentasan Kemiskinan Sedunia atau International Day
for the eradication of poverty, yang sebenarnya jauh-jauh sebelumnya di zaman Rasulullah Muhammad SAW sudah disinyalir bahwa kadal fakru ayyakuna kufran. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada semuanya, kepada pemerintah Indonesia yang selalu berupaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semoga saja tingkat kemiskinan di Indonesia dalam hal persentasenya bisa di bawah 5%. Demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.